Eternal Secret King, Chapter 146. Bab 146, Kesulitan. Saat melihat serangan gencar Suzimo, kultivator berjubah abu-abu tidak bisa lagi duduk dan menunggu. Dengan teriakan, dia meledak dengan kekuatan penggarap pendirian yayasan tahap akhir dan memanggil pedang terbang kelas menengah, menembakkannya ke punggung Suzimo. Dua pola roh pada pedang bersinar dengan cahaya misterius, memancarkan aura mengerikan. Itu adalah serangan yang sangat cepat. Jika itu Leng Rou atau sedikit gemuk, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Di sisi lain, Suzimo bahkan tidak harus berbalik meski baru saja membelah orang lain. Berdiri di tempat, dia membuat langkah kecil ke samping dan menghindari serangan fatal itu, seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Ekspresi kultivator berjubah abu-abu tidak berubah ketika dia melihat itu, tidak terkejut sedikit pun. Dia sudah tahu bahwa Suzimo adalah seorang kultivator yang bertemperamen tinggi dan sangat gesit. Tidak realistis baginya untuk menangkap orang ini dalam beberapa gerakan. Semuanya, mundur. Cobalah untuk menjaga jarak sejauh mungkin. Kultivator berjubah abu-abu itu berteriak ketika dia memanipulasi pedang terbangnya untuk mengejar Suzimo. Jika tidak, kendarai pedang terbangmu di udara. Cobalah yang terbaik untuk tidak membiarkan orang ini mendekati Anda. Tiba-tiba, Suzimo tertawa. Melangkah ke depan, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan meledak dengan Divine Stick Flating, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Membingungkan. Tiba-tiba, Suzimo mengulurkan tangan dan sebuah bola petir muncul di telapak tangannya, meletus di depan mata semua orang dengan cara yang menyilaukan saat guntur bergemuruh dan memekakkan telinga semua orang. Instant Thunder dan Misty V adalah seni guntur dari Void Thunder manual. Instant Thunder adalah teknik membunuh. Itu kuat dan memiliki efek yang luas. Adapun Misty V, itu adalah seni roh tambahan yang hampir tidak mematikan. Dengan memanfaatkan daya ledak Power of Thunder, tujuannya adalah untuk membingungkan panca indera lawan dan terutama memblokir penglihatan dan pendengaran mereka. Banyak penggarap pendirian yayasan merasakan penglihatan mereka kabur saat telinga mereka berdering tanpa henti dengan gema. Saat berikutnya, Suzimo sudah berada di depan mereka. Dalam hal pertarungan jarak dekat, tidak ada yang bisa menandingi Suzimo karena darah berceceran tanpa henti. Dalam sekejap mata, penggarap pendirian yayasan yang tak terhitung jumlahnya di ujung sana mati di tempat. Sekarang, semua penggarap pendirian yayasan tahap awal sudah mati. Saat itu, Leng Rou yang berada di udara menjerit saat jimat pelindung di sekelilingnya meledak. Segera setelah itu, perutnya dibanting dengan keras oleh telapak energi roh. Dikirim terbang, dia memuntahkan seteguk darah dan tampak lebih pucat. Bahu kecil yang gendut juga tertusuk oleh pedang terbang saat dia jatuh ke tanah dan berkeringat dingin. Kultivator berjubah abu-abu adalah orang yang menyerang secara pribadi. Meskipun dia tidak mengambil nyawa mereka, jelas bahwa Leng Rou dan sedikit gendut tidak lagi bisa bertarung. Dia cerdas dan cepat menyadari bahwa kekuatan penggarap pendirian yayasan tahap awal tidak lagi mampu menghadapi Suzimo. Karena itu, dia memilih untuk menyingkirkan sedikit lemak dan Leng Rou terlebih dahulu. Dengan itu, kultivator berjubah abu-abu kemudian dapat mengatur ulang situasi dan bergabung dengan 9 penggarap pendirian yayasan tahap menengah untuk melawan Suzimo bersama-sama. Berdiri di depan si kecil gemuk dan Leng Rou, Suzimo memegang pedangnya di depan dadanya dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Dia tidak takut sedikit pun terhadap 10 penggarap pendirian yayasan di ujung sana. Saat dia melihat pandangan belakang Suzimo, Leng Rou dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Misi ini dilakukan olehnya, sedikit gendut, Lu Yangrong dan Guan Jin, Suzimo tidak memiliki hak untuk bergabung. Tapi, jika Suzimo tidak ada di sini, dia pasti sudah mati bersama dengan sedikit lemak. Emosi yang sama melewati pikiran si kecil gendut. Rencana awalnya adalah mengundang Suzimo keluar untuk menenangkan pikirannya, tetapi dia tidak menyangka mereka akan mengalami kejadian seperti itu. Kedua saudara senior telah meninggal secara tragis dan sekarang, dia dan Leng Rou terluka parah dan tidak dapat memberikan bantuan apapun. Semuanya, manfaatkan berbagai metode pedang terbang dan jimatmu untuk menjatuhkan orang ini. Temukan celah untuk memohon seni roh Anda dan lukai dia dengan parah. Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu sangat menentukan saat dia dengan cepat mendelegasikan 9 penggarap pendirian yayasan tahap menengah yang tersisa ke berbagai arah untuk dipisahkan. Berdebur, 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 pedang terbang merobek udara bersama banyak jimat. Mempersempit pandangannya, Suzimo mencengkeram saber bulan dingin dengan erat dan dengan lolongan panjang, dia mengayunkan tangannya dan memblokir kiri dan kanan. Untuk pedang terbang, jimat, dan bahkan seni roh yang digunakan oleh penggarap pendirian yayasan tingkat menengah, Suzimo dapat menghadapinya secara langsung menggunakan kekuatan darahnya tanpa kalah. Namun, pembudidaya berjubah abu-abu berada di tahap akhir yayasan pendirian. Bagian pembersihan sumsum Suzimo hanya kurang dikuasai. Bahkan dengan sutra pembersihan guntur sumsum, dia bukan tandingan pria itu. Jika itu hanya pertarungan 1 lawan 1, dia bisa menggunakan berbagai teknik untuk menutup jarak di antara mereka sehingga dia bisa menjatuhkan kultivator berjubah abu-abu dengan pedangnya. Tapi sekarang, kultivator berjubah abu-abu memiliki 9 pembantu lainnya dan bersama-sama, 10 dari mereka menahan Suzimo di tempat. Bukan karena Suzimo tidak mampu menembus pengepungan. Namun, jika dia melakukannya, Leng Rou dan sedikit gendut di belakangnya akan terbunuh di tempat. Melawan penggarap pendirian yayasan, harimau roh tidak lagi banyak membantu. Dentang, 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 suara pedang bulan dingin dan pedang terbang beradu bergema berulang kali saat percikan api berterbangan. Jika seseorang tidak melihatnya secara pribadi, akan sulit untuk membayangkan bahwa 10 penggarap pendirian yayasan benar-benar mengelilingi untuk melawan satu prajurit penyempurnaan Ki level 9. Semuanya, tetap stabil. Pang itu pasti telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh rahasia untuk mengubah tubuhnya menjadi begitu kuat. Begitu kita membunuhnya, teknik rahasia itu akan menjadi milik kita. Kultivator berjubah abu-abu berkumpul sekali lagi. Diperkuat, 9 penggarap pendirian yayasan tahap menengah yang tersisa bahkan lebih termotivasi dalam serangan mereka. Leng Rou dan sedikit gemuk duduk di tempat dan hanya bisa melihat dan mendengar kilatan pedang yang tak berujung berbenturan dan bunga api berterbangan. Namun, mereka tidak mengalami cedera lagi. Suzimo telah memblokir segalanya untuk mereka. Selama periode ini, Suzimo tidak punya pilihan selain bertarung langsung dengan kultivator berjubah abu-abu. Dia sedikit menderita dan giginya sakit sementara darahnya terguncang. Sedikit gemuk tahu bahwa Suzimo dalam kesulitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Bro, jangan ganggu kami. Pergi dulu." Leng Rou mengerutkan bibir merahnya tanpa berkata apa-apa. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa jika bukan karena dia dan sedikit gemuk, bahkan 10 penggarap pendirian yayasan di ujung sana mungkin bukan tandingan Suzimo. Hahaha, kultivator berjubah abu-abu tidak bisa menahan tawa ketika melihat hasilnya hampir diputuskan. Pang, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan.
Situasinya jelas, Susimo hanya bisa bereaksi. Jika dia ceroboh, dia tidak hanya akan gagal melindungi Leng Rou dan sedikit gemuk, dia juga akan terluka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik Susimo berangsur-angsur menurun dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Pada kenyataannya, Susimo sangat tenang saat ini, dia terus-menerus menyaksikan pertarungan antara bangau kecil dan gagak bermata darah di atas. Berkat kekuatan petir instan, tidak banyak gagak bermata darah yang tersisa. Beberapa yang tersisa juga diburu oleh bangau kecil, nyaris tidak bisa menimbulkan ancaman apapun. Susimo membutuhkan bantuan bangau kecil. Mengingat keadaan saat ini, hanya sedikit kekuatan bangau yang bisa membantu. Tepat ketika pembudidaya berjubah abu-abu tertawa, bangau kecil menghabisi beberapa burung gagak bermata darah terakhir dan melihat ke bawah, bertemu dengan mata jernih Susimo. Susimo mengangguk dan bangau kecil mengerti. Ketika dia menyalurkan darahnya sebelumnya, jubah hijau di tubuh Susimo sudah terkoyak, memperlihatkan baju besi sutra emas tipis. Tiba-tiba, Susimo melepas baju sirah sutra emas itu dan melemparkannya ke tanah. Eternal Secret King, Chapter 147. Bab 147, Ketambang Roh sekali lagi. Semua orang telah melihat baju besi sutra emas di tubuh Susimo, tetapi tidak ada yang terlalu memikirkannya. Tanpa pola roh, itu hanyalah senjata roh semu. Sekarang, kultivator berjubah abu-abu mendapati dirinya tertegun sesaat ketika Susimo melemparkan baju besi sutra emas ke tanah. Dia tidak mengerti mengapa Susimo melakukan itu. Tapi, pada saat berikutnya, pupil mata kultivator berjubah abu-abu itu mengerut ketakutan. Setelah melepaskan baju besi sutra emas, Susimo menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dengan serangan depan, dia menebas dengan Cold Moon Sabre dan memblokir semua pedang terbang yang masuk sebelum menyerbu ke arah pembudidaya berjubah abu-abu. Itu terlalu cepat. Faktanya, dia setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bayangan hitam melintas seperti hantu. Hampir dalam sekejap mata, Susimo telah tiba di hadapan kultivator berjubah abu-abu. Dengan niat membunuh yang sangat kuat, dia menamparkan kepala yang terakhir. Iya, kepala kultivator berjubah abu-abu pecah saat dia jatuh kembali, bahkan sampai kematiannya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Armor sutra emas itu tidak lain adalah armor sutra emas mistik bawaan yang rusak. Memakainya seperti membawa beban seberat 5 ton. Oleh karena itu, Susimo tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia menghilangkan beban di tubuhnya, Susimo jauh lebih santai saat dia meledak dengan peningkatan kecepatan yang sangat besar, membunuh kultivator berjubah abu-abu yang lengah. Tepat ketika 9 penggarap pendirian yayasan tahap menengah lainnya akan menyerang, bangau kecil telah mengambil kesempatan untuk turun dan menukik lemak kecil, Leng Rou dan harimau roh ke udara bersamanya. Koordinasi antara pria dan bangau itu mulus. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang hidup di tanah adalah Susimo dan 9 penggarap pendirian yayasan tingkat menengah. Darah terkuras dari wajah mereka saat mereka melihat Susimo maju ke arah mereka selangkah demi selangkah, rasa takut memenuhi mata mereka. Sebelum ini, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa lebih dari 30 penggarap pendirian yayasan akan dibunuh sebagian besar oleh prajurit penyempurnaan Ki level 9. Berdebur, Susimo menghilang di tempat, hanya menyisakan bayangan-bayangan. Kilatan pedang disertai dengan cahaya merah. Dalam sekejap mata, 3 orang lagi tewas. 2 dari mereka menaiki pedang mereka dan ingin melarikan diri. Jongkok sedikit, Susimo meninggalkan 2 lubang yang dalam di tanah dengan 1 ledakan. Melompat sepenuhnya ke udara, sosoknya tetap di udara saat dia menebas 2 penggarap pendirian yayasan. Sekarang ada 4 yang tersisa. Menolak 2 pedang terbang yang masuk, Susimo menyerang ke depan dan membentur dada seseorang, mengerahkan seluruh kekuatannya. Bola mata orang itu menyembur keluar dengan darah menyembur dan dadanya ambruk. Suara tulang retak terdengar dan dia mati sebelum jatuh ke tanah. Saat itu, Susimo sudah pergi dan menyusul orang lain, melepaskan kilatan pedang. 2 lagi tersisa. Menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Susimo, keduanya berlari menuju pintu masuk tambang roh. Susimo panas di belakang mereka. Mereka baru saja akan mencapai pintu masuk ketika tanah bergetar di bawah sepak terjang Susimo. Orang yang lebih lambat disahkan. Kakinya menyerah saat dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Orang lain di depan sudah menghilang ke tambang roh. Tidak, itu bukan urusanku. Semua ini bukan ideku. Itu dia, penggarap pendirian yayasan di tanah tergagap dan mencoba menjelaskan hal-hal yang tidak jelas, wajahnya tanpa warna. Siapa dia? Susimo menginterogasi dengan tatapan dingin. Aku tidak tahu. Orang itu menggelengkan kepalanya tetapi melihat ke arah pintu masuk tambang roh secara naluriah, ada kilatan ketakutan di matanya. Merenung sejenak, Susimo melanjutkan bertanya, orang di tambang adalah orang yang membunuh orang-orang di kota Linfeng, kan? Ya, penggarap pendirian yayasan mengangguk dengan marah. Apa ranah kultivasinya? Saya. Tepat ketika penggarap pendirian yayasan hendak menjawab, bintik-bintik hijau muncul di wajahnya saat dia tersenyum pada Susimo dengan sinis. Saat dia melihat senyuman itu, rambut Susimo berdiri tegak. Tanpa ragu, dia segera mundur. Bang, itu adalah ledakan yang tumpul. Orang yang masih hidup beberapa saat sebelumnya meledak tepat di depan mata Susimo. Darah dan daging berceceran di mana-mana saat bola hijau mengerikan melayang ke tambang roh. Saat ini, bangau kecil turun dengan Leng Rou dan sedikit gendut saat melihat pertarungan telah berakhir. Saudara muda Su, apakah kamu baik-baik saja? Kak, kamu baik-baik saja? Keduanya bertanya pada waktu yang hampir bersamaan. Sedikit kepanikan muncul di mata Leng Rou, tetapi dia segera kembali normal. Saya baik-baik saja. Susimo mengangguk dan menjawab, mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, dia membelai kepala bangau kecil dan berkata, burung bodoh, kirim semua orang kembali ke sekte dulu. Tempat ini tidak cocok untuk kalian berlama-lama. Jika Anda dapat bertemu dengan bala bantuan dari sekte dalam perjalanan kembali, itu akan menjadi yang terbaik. Gak. Bangau kecil meminta Susimo untuk bergegas agar mereka bisa pergi bersama. Kalian pergi dulu, aku akan kembali lagi nanti. Susimo menggelengkan kepalanya dan menolak. Bro, kamu tidak berpikir untuk memasuki tambang roh lagi, kan? Little Fatty bertanya dengan mata terbelalak tak percaya. Susimo terdiam. Baik Leng Rou dan si kecil gendut saling bertukar pandang. Saudara muda Su, mari kita kembali bersama. Leng Rou berkata, orang di dalam tambang roh mungkin memiliki latar belakang yang kuat dan kita tidak tahu kekuatannya. Apalagi tekniknya begitu menyeramkan. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko ini. Biarkan saja dia memiliki semangat ini milikku. Itu benar. Little Fatty menambahkan, selain itu, kami telah mengirim pesan kembali ke sekte dan senior akan segera tiba. Tambang roh ini masih bisa menjadi milik kita. Bro, kamu tidak perlu mengambil risiko secara pribadi.
Aku harus masuk dan melihatnya. Tatapan Suzimo tegas saat dia berkata dengan muram, ini adalah tambang roh kelas menengah, jadi orang itu seharusnya bukan inti emas. Jika dia adalah penggarap pendirian yayasan, saya akan dapat melarikan diri dengan aman bahkan jika saya tidak bisa melawannya. Orang itu tidak bisa menahanku. Ada beberapa hal yang Suzimo tidak ceritakan pada si kecil gemuk dan Leng Rou. Saat melihat tragedi kota Linfeng, pikiran pertama Suzimo adalah ibu kota negara Yan dan kakak laki-lakinya, Su Hong. Manusia benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuatan seperti itu dan hanya bisa dibantai. Turunnya orang ini ke kota Linfeng sehari yang lalu telah menyebabkan seluruh kota musnah. Jika suatu hari dia pergi ke ibu kota negara Yan, kakak laki-lakinya dan yang lainnya pasti akan menemui nasib buruk yang sama. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia menunggu senior sekte tiba, orang ini mungkin sudah pergi saat itu. Suzimo khawatir jika dia melepaskan orang ini, dia akan menyesalinya suatu hari nanti. Selain itu, orang ini bertanggung jawab atas hilangnya ratusan ribu nyawa di kota Linfeng. Kak, aku, sedikit gemuk hendak melanjutkan ketika Suzimo memotongnya, kalian terluka. Anda tidak perlu mengikuti saya masuk. Leng Rou berkata, kalau begitu, kami akan menunggumu di luar. 2 jam. Setelah berpikir sejenak, Suzimo menjawab, jika saya tidak keluar dalam 2 jam, segera tinggalkan tempat ini. Setelah berhenti sejenak, Suzimo juga berkata kepada bangau kecil, burung bodoh, bawa semua orang menjauh. Jika Anda melihat orang asing mendekati tambang, segera pergi. Jangan mundur. Bangau kecil mengangguk dengan tergesa-gesa, mengepakkan sayapnya dengan ekspresi khawatir. Mengambil pedang terbangnya dari tanah, Suzimo menyimpan Mystic Gold Silk Armor di tas penyimpanannya dan berpura-pura tersenyum santai. Ada begitu banyak tas penyimpanan, cepat dan kumpulkan semuanya. Kami akan membagi jarahan secara diam-diam di sekte. Kata Suzimo saat memasuki pintu masuk, menghilang ke dalam tambang roh yang dalam dan gelap. Eternal Secret King, Chapter 148. Bab 148, Pria Tampan. Suzimo memegang pedangnya dan berjalan melewati tambang yang gelap, tidak berani bergerak terlalu cepat. Setelah sekian lama, dia berhenti di jalurnya dan penglihatannya menjadi jelas. Saat berikutnya, Suzimo bertemu dengan pemandangan yang mengejutkan. Ada lebih dari 10.000 pria kuat berlutut di tanah, membentuk lingkaran demi lingkaran. Di tengah orang-orang ini ada tumpukan batu roh seukuran gunung kecil, memancarkan aroma ki roh yang kaya. Orang-orang kuat itu mengenakan pakaian biasa dan tampak ketakutan, mereka mungkin manusia biasa yang datang untuk menambang batu roh. Di atas tumpukan duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Rambut hitamnya berayun ringan dengan sendirinya saat dia merentangkan tangannya sedikit terbuka dengan mata tertutup. Aliran udara hijau melayang keluar dari kepala puluhan ribu pria, memasuki tubuh pria tampan itu terus-menerus. Pipi pria itu layu dengan kecepatan yang terlihat dan mata mereka redup seolah-olah darah dan esensi mereka telah terkuras seketika. Penggarap pendirian yayasan yang telah melarikan diri pertama kali ke tambang roh terbaring pingsan di kaki pria tampan itu, setelah berubah menjadi mayat kering. Pria ini adalah pembunuh sebenarnya di balik tragedi kota Linfeng. Suzimo memindai orang itu menggunakan spirit piring art miliknya. Pendirian yayasan yang disempurnakan. Suzimo diam-diam terkejut. Kekuatannya saat ini tidak cukup bahkan untuk berurusan dengan penggarap pendirian yayasan tahap akhir, apalagi yang disempurnakan. Jika dia ingin membunuh pria ini, dia tidak bisa melakukannya secara langsung, dia hanya bisa mengandalkan berbagai teknik untuk menutup celah. Meskipun kekuatan penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan sangat kuat, tubuhnya jelas bukan tandingan Suzimo. Itulah satu-satunya kesempatan Suzimo. Tiba-tiba, pria tampan itu membuka matanya yang sipit, warnanya hijau menyeramkan. Oh, itu prajurit penyempurnaan Ki. Suara pria tampan itu membawa sedikit kejutan. Menghirup udara dalam-dalam, dia mengeluarkan ekspresi mabuk. Tidak buruk, tidak buruk. Esensi tubuh Anda lebih kaya daripada puluhan ribu orang di kota Linfeng yang ditambahkan bersama-sama. Iblis, serahkan hidupmu. Suzimo mendengus dingin dan melompat, kilatan petir bersinar dari telapak tangannya. Tombak guntur. Tombak yang terbentuk dari petir muncul entah dari mana dan melesat ke arah pria tampan itu. Pria tampan itu berseru pelan, seni guntur. Seorang prajurit penyempurnaan Ki saja bisa memanfaatkan seni roh. Oh, saat mendekat, kilasan kesadaran muncul di wajah pria tampan itu saat dia tersenyum. Saya mendapatkannya. Sumber kekuatan seni guntur ini tidak berasal dari dantianmu. Itu dari darahmu. Dia hanya membutuhkan satu pandangan untuk dapat berbicara tentang rahasia di dalam darah Suzimo. Terhadap tombak guntur yang masuk, pria tampan itu tersenyum lembut dan menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran cahaya hijau. Kedua serangan itu bertabrakan saat dua kekuatan berbeda saling merusak, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Tombak guntur adalah gerakan pembunuhan terkuat dalam Void Thunder manual. Tapi sekarang, itu dimentahkan oleh satu jentikan dari pria tampan itu. Ekspresi Suzimo tidak berubah. Saat ini, dia sudah berada di dasar tumpukan batu roh. Dengan satu lompatan, dia berlari kencang. Swoosh! Pria tampan itu menyihir segel dengan satu tangan. Matanya bersinar dengan cahaya hijau saat dia menekan. Telapak tangan hijau raksasa dan mengerikan turun dari langit, hampir menghalangi pandangan Suzimo sepenuhnya. Tidak berani melawannya secara langsung, Suzimo dengan cepat mundur. Tiba-tiba, telapak tangannya pecah di udara, membentuk aliran cahaya hijau yang mengejar Suzimo seperti ular yang dipenuhi kehidupan. Dalam hal seni roh, pria tampan ini berkali-kali lebih cemerlang daripada 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh. Suzimo tidak berani berbenturan langsung dan hanya terus menghindar. Dia berlari mengitari tumpukan batu roh saat ular-ular itu mengejar tanpa henti. Saat ini, Suzimo sudah menggunakan seluruh kekuatannya tapi dia tidak bisa mengusir ular hijau yang mengejarnya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menyambut ular hijau yang masuk dengan tebasan. Puff, puff, puff. Pedang itu langsung membelah 3 ular hijau menjadi 2. Namun, ular yang tersisa berkerumun ke depan dan melilit saber bulan dingin miliknya. Pisau yang awalnya tajam itu langsung tumpul. Melepaskan pedangnya dengan gerakan tiba-tiba, Suzimo melangkah maju dengan langkah bajak surga. Meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dia menaiki tumpukan batu roh dalam 3 langkah dan tiba di depan pria tampan itu. Bahkan tanpa saber bulan dingin, kekuatan tempur jarak dekat Suzimo sama menakutkannya. Ada terlalu banyak teknik membunuh dalam The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Salah satu dari mereka sudah lebih dari cukup untuk membunuh pria tampan di hadapannya. Bam! Suzimo membanting dengan telapak tangannya seolah ingin menghancurkan dunia. Tiba-tiba, tongkat tulang muncul di telapak tangan pria tampan itu. Sebening kristal, terbuat dari tulang putih dengan tengkorak di atasnya yang memancarkan aura jahat. Menyanyikan beberapa suara aneh, pria tampan itu tiba-tiba menusukkan tongkat tulangnya ke telapak tangan Suzimo.
Bang! Kekuatan telapak pemecah tanah ditembakkan saat tubuh pria tampan itu bergetar. Telapak tangannya retak dan tongkat tulang hampir terlepas dari tangannya. Tiba-tiba, tengkorak di atas tongkat itu membuka mulutnya. Seolah hidup, cahaya mengerikan bersinar dari rongganya dan menggigit pergelangan tangan Suzimo. Ekspresi Suzimo berubah. Rasa sakit di pergelangan tangannya masih bisa ditahan. Namun, Suzimo dapat dengan jelas merasakan darahnya ditarik oleh kekuatan dari luar. Jika ini terus berlanjut, tidak lama kemudian dia kehabisan darah dan mati seperti orang-orang di sekitarnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Suzimo meraung keras dan menyalurkan darahnya dengan sekuat tenaga, mengirimkan suara gemuruh ombak yang memancar dari dalam tubuhnya. Kekuatan darah bergejolak dan meledak, hampir menghancurkan tongkat tulang. Pria tampan itu menyipitkan pandangannya dan menyalurkan energi rohnya dengan marah juga, menyebabkan tongkat tulang memancarkan cahaya yang mengerikan. Tengkorak di atas tongkat masih menggigit pergelangan tangan Suzimo dengan erat, menelan darah dengan seteguk. Tengkorak yang awalnya putih itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Kegembiraan menari-nari di mata pria tampan itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh kekuatan murni yang dikandung darahmu. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Kirefinemen Warrior seperti Anda berhasil mengembangkan garis keturunan yang begitu kuat. Keduanya bertarung dalam jarak dekat. Meski terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah kehilangan inisiatif, Suzimo tidak berpikir lebih jauh dan memegang kepala pria tampan itu dengan tangan kanannya. Meskipun tidak ada lagi ki iblis dalam darahnya, telapak tangan Suzimo tidak berbeda dengan cakar roh iblis. Serangan telapak tangan tunggal itu lebih dari cukup untuk menghancurkan batu menjadi debu. Pria tampan itu sepenuhnya mengendalikan situasi. Tanpa panik sama sekali, dia menyihir segel tangan dan berteriak pelan, kutukan darah. Di depan dada pria tampan itu, bola cahaya hijau mengerikan muncul. Itu berputar dan meluas, memisahkan jarak antara Suzimo dan pria tampan itu. Tangan kanan Suzimo jatuh ke dalam bola lampu, seolah-olah dia terjebak dalam rawa dan sulit untuk maju. Dia benar-benar dibatasi. Akhirnya, ekspresi Suzimo berubah. Pada saat itu, Suzimo dapat dengan jelas merasakan kelemahan yang berasal dari dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, esensi darahnya akan habis dalam 10 menit. Eternal Secret King, Chapter 149. Bab 149, Telapak Tulang Darah. Jika garis keturunanmu lebih kuat, aku tidak akan bisa menahanmu hari ini. Sayang sekali. Pria tampan itu tersenyum sinis. Suzimo juga menyadari hal ini. Jika dia lebih menguasai bagian pembersihan sumsum, dia akan dapat membunuh penggarap pendirian yayasan tahap akhir dengan mudah. Ditambah dengan sutra pembersih sumsum guntur, dia pasti bisa menandingi penggarap pendirian yayasan yang sempurna. Staf tulang pria tampan itu bahkan mungkin tidak bisa menggigit dagingnya. Saat ini, rasa tidak berdaya muncul di hati Suzimo. Dengan tongkat tulang yang menggigit pergelangan tangan kirinya dengan erat, hampir separuh tubuh Suzimo mati rasa dan lemah sekarang. Di sisi lain, tangan kanannya ditutupi oleh bola cahaya hijau yang mengerikan, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia bisa melihat wajah pria tampan tepat di belakang bola cahaya, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menembusnya. Terlebih lagi, tangan kanan Suzimo mulai berkarat karena kekuatan aneh ini. Dagingnya membusuk dengan kulitnya terkelupas dengan cara yang mengerikan. Di belakang bola lampu, pria tampan itu tersenyum puas. Tiba-tiba, senyum pria tampan itu membeku saat matanya terfokus pada sesuatu yang aneh. Tatapan Suzimo juga tertuju pada bola lampu di antara mereka. Dalam bola lampu hijau yang mengerikan itu, daging di tangan kanan Suzimo telah hilang seluruhnya, memperlihatkan telapak tulang berwarna merah tua. Tulangnya sebening kristal dan permukaannya terbakar dengan nyala api yang halus, itu tampak seperti harta karun terindah di dunia ini. Ujung jari telapak tulang setajam pisau, tidak terlihat seperti telapak tangan manusia. Aura yang sangat menakutkan terpancar saat bola lampu hijau yang mengerikan itu hancur. Di hadapan aura itu, lelaki tampan itu merasa sekecil semut. Untuk sesaat, jantungnya bahkan berhenti berdetak. Apa ini? Murid pria tampan itu menyempit. Pada saat yang sama, Suzimo merasakan gelombang energi baru mengalir ke tubuhnya dari tangan kanannya. Darahnya terasa seperti terbakar dan memuntahkan api. Membunuh. Suzimo berteriak dan meraih kepala pria tampan dengan telapak tulang berwarna darah itu. Ekspresi pria tampan itu berubah drastis saat dia buru-buru memindahkan staf tulang putih di depannya untuk memblokir telapak tulang darah. Iya, Suzimo hanya meraih dengan lembut. Staf pria tampan itu langsung rusak. Puff. Saat berikutnya, telapak tangan Suzimo telah turun dan kepala pria tampan itu remuk. Penggarap pendirian yayasan yang sempurna telah jatuh. Suzimo berdiri di tempatnya dan menatap tangan kanannya dengan tak percaya. Staf tulang pria tampan itu pasti sekeras senjata roh kelas menengah. Tapi, tangan kanannya berhasil mematahkannya dengan mudah. Apa tangan kanannya itu? Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tulang darah bukanlah telapak tangannya yang asli. Itu mengeluarkan aura mengerikan yang seolah-olah bisa menghancurkan segalanya di dunia. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benak Suzimo. Kembali ke pegunungan Changlang, dia telah bertarung melawan banyak pembudidaya dari Sekte Joyful dan tangan kanannya hampir lumpuh saat itu. Setelah itu, saat Suzimo terbangun, seluruh tubuhnya masih utuh dan tidak ada luka. Dai Yue pasti telah menempelkan telapak tangan tulang darah ini saat itu. Tapi, apa asal-usul telapak tulang darah ini? Mengapa itu membuatnya merasa gentar? Pada saat ini, dia akhirnya menemukan petunjuk dari banyak keraguan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa mengolah api roh level 3 segera pasti ada hubungannya dengan telapak tangan tulang darah ini. Itulah alasan mengapa tangan kanan Suzimo tidak berubah ketika dia berubah menjadi iblis sebelumnya, itu karena kekuatannya tidak cukup untuk memicu telapak tulang darah. Bahkan jika dia tidak mengetahui rahasia di balik telapak tulang darah, Suzimo tahu bahwa banyak kelainan tubuhnya yang terkait dengannya. Ini pasti salah satu dari 3 hadiah yang ditinggalkan Dai Yue untuknya. Melihat sekeliling, Suzimo tidak menemukan orang lain dan dia menghela nafas lega. Telapak tulang darah jelas bukan telapak tangan manusia. Jika terungkap, dia tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan dirinya sendiri tentang ini. Suzimo menyingkirkan tas penyimpanan pria tampan itu dan mengobrak-abriknya. Dia menemukan eliksir penambah otot kelas 2 dan menelannya. Bersama dengan kekuatan penyembuhan diri Suzimo yang sudah kuat, lapisan tipis daging terbentuk di telapak tangan kanannya tak lama kemudian. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, itu cukup untuk menyembunyikan telapak tangan tulang darah. Masih khawatir, Suzimo melepas selembar kain dan membungkus tangan kanannya dengan kain itu. Dia merenung sejenak dan dengan lambaian tangannya, semua batu roh kelas menengah dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Dia datang ke sini demi batu roh jadi dia tentu saja tidak akan memberi kesempatan.
Melihat puluhan ribu manusia di sekitarnya yang telah meninggal dalam posisi berlutut, Su Zimo menghela nafas. Tatapan kasihan memenuhi matanya bersama dengan aliran emosi. Jika dia tidak bertemu Dai Yue, dia tidak akan berbeda dengan manusia yang hanya bisa dibantai oleh para pembudidaya. Mengapa? Mengapa manusia fana itu tidak memiliki akar roh? Derek senior pernah berkata bahwa itu adalah takdir seseorang, apakah mereka memiliki akar roh atau tidak, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tanpa akar roh, seseorang tidak akan bisa berkultivasi. Cara orang-orang sebelum dia bertemu dengan tujuan mereka, apakah itu juga takdir mereka? Su Zimo merasa marah. Dia marah atas ratusan ribu nyawa tak berdosa di kota Linfeng, marah pada puluhan ribu pria sederhana dan polos di depannya. Jika mereka bisa berkultivasi, mereka mungkin tidak mati hari ini. Dia meminta Dai Yue untuk menentang surga dan mengubah nasibnya dengan menanam akar roh untuknya. Tapi, bagaimana dengan mereka? Siapa yang bisa mengubah nasib semua orang itu? Sambil mendesah sekali lagi, Su Zimo meninggalkan tempat itu. Di luar, bangau kecil dan yang lainnya bersembunyi di dekatnya, mengawasi tambang roh untuk aktivitas apapun dengan tegang. Setelah hampir 2 jam, seseorang keluar dari tambang. Leng Rou dan yang lainnya fokus, itu adalah Su Zimo. Bangau kecil membawa Leng Rou, sedikit gemuk dan harimau roh dan buru-buru terbang dengan sorakan kecil berlemak di udara. Bagaimana, Kak? Apa kamu baik-baik saja? Lemak kecil melompat lebih dulu dan bertanya dengan prihatin. Su Zimo mengangguk. Tatapan Leng Rou mendarat di tangan kanan Su Zimo dan dia bertanya dengan lembut, tanganmu. Tidak apa, itu hanya luka kecil. Su Zimo tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, aliran cahaya tiba-tiba melesat dari jauh. Itu sangat cepat dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Itu adalah bejana roh raksasa. Gambar puncak gunung terukir di sisi bejana roh. Sekelompok inti emas berdiri di geladak puncak roh. 5 orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah 5 master puncak dari Ethereal Peak. Melompat dari bejana roh, 5 master puncak mengamati pemandangan itu. Melihat 30 mayat aneh dari penggarap pendirian yayasan berserakan di semua tempat, mata mereka memiliki sedikit kejutan. Su Zimo dan yang lainnya tidak menduga bahwa pesan Leng Rou akan membuat para inti emas sekte itu waspada. Salam, Master Puncak. Salam, para tetua. Su Zimo dan 2 lainnya membungkuk. Menganggukkan kepala, 5 master puncak bertanya tentang segala hal dengan ekspresi serius. Sedikit gemuk menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, bagaimana mereka menyadari keanehan di kota Linfeng hingga bagaimana Su Zimo memasuki tambang roh sendirian. Menjelang akhir, lelaki tua yang acak-acakan itu menatap Su Zimo dengan tatapan menyalahkan. Baiklah, ayo kembali ke sekte dulu. Pada saat itu, Wen Xuan keluar dari tambang roh. Melambaikan tangannya, dia membawa Su Zimo, Leng Rou, si kecil gendut dan kedua binatang buas itu ke atas wadah roh. Eternal Secret King, Chapter 150. Bab 150, Meridian Pendirian Yayasan membuka kunci. Puncak utama Ethereal, Istana Ethereal. 5 master puncak membawa Su Zimo, Leng Rou, dan sedikit gendut ke sini untuk menceritakan segala sesuatu tentang kota Linfeng dan tambang roh ke Master Sekte secara menyeluruh. Su Zimo, Leng Rou dan sedikit lemak tersisa. Master Sekte Ling Yun menutup matanya dengan pikiran yang dalam sebelum bertanya, bagaimana menurut kalian? Wen Xuan berkata, bagi mereka untuk menggunakan metode kejam seperti itu, ini harus menjadi tindakan para pembudidaya iblis. Master Sekte, kita tidak boleh ceroboh. 4 master puncak lainnya mengangguk setuju. Lewati perintah itu, sebelum kompetisi sekte, semua murid harus keluar sesedikit mungkin. Jika mereka harus keluar, mereka harus ditemani oleh murid-murid dari kultivasi pendirian yayasan puncak atau lebih tinggi dan kelompoknya harus 20 atau lebih besar. Ling Yun melanjutkan, atur dengan baik pemakaman Lu Yang Rong dan Guan Jin. Juga, Leng Rou dan si kecil gendut akan dihadiahi batu roh dan ramuan. Adapun Su Zimo. Pria tua yang acak-acakan itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Sekte, jika bukan karena pemuda itu, Leng Rou dan sedikit gendut, bahkan burung bangau kecil tidak akan kembali hidup. Kami berada di sana dan akibat dari pertempuran itu sangat intens. Lebih dari 30 penggarap pendirian yayasan mati di tangan anak itu. Beri dia pendirian yayasan Ethereal, jawab Ling Yun. Ketika dia mendengar itu, mata lelaki tua yang acak-acakan itu berbinar dan dia sangat gembira. Dia dengan cepat membungkuk berulang kali dan berkata, itu yang terbaik. Saya berterima kasih kepada ketua sekte atas nama pemuda itu, Su Zimo. Pendirian yayasan Ethereal adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama sekte tersebut. Di alam kondensasi Qi, standar teknik kultivasi sangat rendah. Teknik apapun bisa mengolah lautan Qi. Selama seseorang memiliki akar roh yang baik, mereka akan dapat maju ke ranah pendirian yayasan. Namun, standar teknik yang dibutuhkan akan menjadi jauh lebih tinggi di yayasan pendirian. Pendirian yayasan dibagi menjadi 4 tingkatan, tahap awal, pertengahan, akhir dan disempurnakan. Pada pendirian yayasan yang disempurnakan, ada metode membuka kunci meridian. Membuka kunci meridian berarti membuka 8 saluran meridian dengan energi roh. Setiap meridian yang tidak terkunci akan meningkatkan kekuatan kultivator. Pada pendirian yayasan yang disempurnakan, perbedaan kekuatan antara seorang kultivator dengan 8 meridian yang tidak terkunci dan yang lain dengan 1 meridian yang tidak terkunci seperti langit dan bumi. Biasanya, jika seseorang dapat membuka 4 dari 8 meridian, mereka sudah memiliki peluang tinggi untuk membentuk inti emas. Dengan 5 meridian yang tidak terkunci, peluangnya bahkan lebih tinggi. Jika seseorang bisa membuka ke-8-nya, mereka pasti akan membentuk inti emas. Meskipun kelihatannya sederhana, sebenarnya sangat sulit. Banyak pembudidaya yayasan pendirian tidak akan pernah bisa membuka 4 meridian sepanjang hidup mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memaksakan formasi inti mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya gagal dalam prosesnya dan mati. Tapi, jika seseorang bisa mengolah teknik yayasan pendirian terbaik, peluang mereka untuk membuka meridian mereka akan jauh lebih besar. Pendirian yayasan Ethereal adalah teknik terbaik itu. Penggarap keterampilan rahasia manapun akan dapat membuka setidaknya 4 saluran meridian di pendirian yayasan yang disempurnakan. Tentu saja, dalam sejarah dinasti Zhou besar, ada juga penggarap pendirian yayasan yang berhasil membuka 8 meridian. Penggarap pendirian yayasan terbaru yang berhasil melakukannya adalah monster yang keluar dari puncak Ethereal 1000 tahun yang lalu. Hampir tidak mungkin untuk membuka semua 8 meridian. Tidak ada penggarap pendirian yayasan yang dengan sengaja bertujuan untuk membuka semua 8 meridian karena secara teoritis, mereka dapat mencoba ranah inti emas dengan hanya 4 meridian yang tidak terkunci. Tapi tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa semakin banyak meridian yang dibuka, semakin kuat dan semakin baik kualitas inti emas yang terbentuk.
Oleh karena itu, ada beberapa pembudidaya sekte dalam yang bahkan berusia 40-an tetapi mereka masih dalam pendirian yayasan yang sempurna. Mereka ingin membuka sebanyak mungkin meridian dan tidak terburu-buru untuk membentuk inti. Namun, umur penggarap pendirian yayasan hanya sedikit lebih dari 100 tahun. Begitu seseorang melewati usia 50 tahun, energi, ki, dan semangat mereka semua akan berkurang. Jika mereka tidak dapat membuka meridian mereka di masa lalu, itu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan tetap berada di pendirian yayasan yang disempurnakan paling lama hingga 50 tahun. Tidak peduli berapa banyak meridian yang dibuka saat itu, mereka akan berusaha membentuk inti. Hal yang paling menakjubkan tentang pendirian yayasan etiril adalah bahwa hal itu dapat memastikan setidaknya 4 meridian tidak terkunci untuk seorang kultivator. Itu berarti seseorang akan melewati setengah ambang batas yang diperlukan untuk pembentukan inti. Selain itu, dengan fondasi itu, kultivator dengan anugerah yang sangat kuat akan dapat membuka lebih banyak meridian. Lagi pula, puncak etiril pernah menghasilkan seorang kultivator dengan 8 meridian yang tidak terkunci yang tak tertandingi di wilayah Tianhuang Utara di antara semua penggarap pendirian yayasan. Saat 5 master puncak hendak meninggalkan istana etiril, Master Sekte Ling Yun menambahkan, ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang kejadian ini. Tertegun sejenak, 5 master puncak mengangguk setuju. Setelah mereka berlima pergi, kecantikan berambut merah muncul di dalam istana. Ling Yun berdiri dan menangkupkan tinjunya, bertanya dengan muram, "Senior, pernahkah Anda mendengar tentang teknik iblis serupa yang memungkinkan seseorang untuk menyedot esensi dan darah kultivator lain?" Si cantik berambut merah memiliki tampilan muram saat dia menggelengkan kepalanya. Ling Yun mengerutkan kening dan bergumam, "Mungkinkah itu salah satu dari 7 sekte iblis? Jika dia adalah seseorang dari sekte itu, ini akan sulit untuk ditangani oleh sekte etiril. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, sekte kita mungkin akan hancur." Itu bukan seseorang dari sekte iblis. Si cantik berambut merah menggelengkan kepalanya dan terdengar yakin. Ekspresi Ling Yun melembut. Dia baru saja menghela nafas lega ketika si cantik berambut merah melanjutkan. Namun, latar belakang orang itu mungkin tidak lebih lemah dari 7 sekte iblis. Bahkan mungkin bisa dibandingkan. Mungkinkah? Seolah-olah dia mengingat sesuatu, pupil mata Ling Yun menyempit dan dia tidak melanjutkan. Si cantik berambut merah mengangguk. Mata hijau yang mengerikan. Dia seharusnya datang dari tempat terlarang Tianhuang. Set. Ling Yun menghirup udara dingin dan terkejut. Setelah beberapa lama, dia bertanya, mengapa makhluk hidup dari tanah terlarang berkeliaran? Aku juga tidak tahu. Si cantik berambut merah menghela nafas. Kekacauan mulai turun ke daratan Tianhuang. Senior, umurmu, Ling Yun sangat khawatir dan mau tidak mau bertanya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paling lama 100 tahun lagi. Si cantik berambut merah berkata, selama ini, 4 sekte besar lainnya semuanya telah mendambakan sekte etiril. Bahkan beberapa sekte kecil tergoda untuk mengambil tindakan. Ketika saya mati, sekte etiril akan berada di ambang hidup dan mati juga. Jika tidak ada yang bisa maju ke ranah Void Reversion dalam 100 tahun ini dan menjadi makhluk dao, puncak etiril mungkin akan mencapai akhirnya. Senior, tiba-tiba, Ling Yun jatuh berlutut dengan perasaan bersalah. Dia menatap kecantikan berambut merah itu diam-diam dengan ekspresi sedih. Bangau itu adalah binatang roh dari guru pendiri puncak etiril dan telah menjaga sekte tersebut selama beberapa ribu tahun. Itu memiliki kekuatan yang setara dengan makhluk dao dan merupakan satu-satunya keberadaan di sekte di alam Void Reversion. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena perlindungan Bangau senior, puncak etiril akan dihancurkan beberapa kali. Tidak perlu untuk itu, ada ribuan penguasa jiwa baru lahir yang disempurnakan di luar sana dan tidak satupun dari mereka yang dapat maju ke alam pembalikan Void tanpa teknik kultivasi mental yang kuat. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Si cantik berambut merah mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan melindungi puncak etiril sampai akhir. Saya tidak akan mengecewakan tugas yang dia percayakan untuk saya saat itu. Ling Yun menghela nafas. Sebenarnya, kelompok murid dari tahun lalu memiliki wakaf yang lumayan. Feng Haoyu, Leng Rou, Su Zimo dan sedikit gemuk, potensi mereka tidak terbatas. Sayang sekali, Ling Yun tidak melanjutkan. Sangat disayangkan bahwa tidak satupun dari mereka yang dapat mencapai ranah Void Reversion dalam 100 tahun untuk membantu sekte mengatasi malapetaka pemusnahan ini.